Halo, selamat malam. Sudah beberapa hari ini nih saya nggak live trade di trading room. Live trade saya di trading room rumah. Ini trading room yang di trading room. Gimana itu? Trading room yang di trading room. Jadi trading roomnya ada dua. Beberapa hari terakhir saya live trade-nya dari trading room rumah ya, nggak dari sini. Jadi sedikit nostalgia ini. Selamat malam ya teman-teman. Malam hari ini kita live trade. Nah, kebetulan kemarin juga saya nggak ini ya nggak bisa nemenin ya kemarin di live trade sebelumnya di hari Jumat itu saya nggak enak badan teman-teman. Ya itu kebetulan kan mulai nggak enak badannya itu pas kita live hari Kamis. Jumatnya saya ngedrop. Ntar sedih biar nggak burem. Jumatnya ternyata saya ngedrop. Terus ya hari ini ya, untungnya hari ini udah fit lagi lah bisa nemenin live. Sugeng Sonten artinya apa ini? Mohon maaf saya tidak paham. Pahamnya yang atasnya nih, ada yang bilang selamat malam nih paham saya. Selamat malam juga Buse. Sugeng Dalu. Oh jawabnya ya, saya jawabnya Sugeng Dalu gitu ya. Sugeng Dalu. Selamat malam teman-teman. Kita Malam apa? malam ini tapi kita baru mulai live marketnya cukup agresif ya. Kita kalem dulu, kita kalem dulu, kalem dulu. Em, ada yang mau teman-teman sharingkan dulu nggak sebelum kita ke market? Dari teman-teman dulu, ada nggak? Atau dari Mas Anton, ada yang mau disampaikan nggak dari live trade sebelumnya kemarin? Waktu sebelumnya cuma ambil peluang Bitcoin tapi itu udah nge nanti aja kita Oh, bahas. oke, oke. Nanti dibahas ya. Nah, ini sharingnya kok rungkat itu gimana? Kok bisa rungkat? Mantap mapping di sini, thank you. Jangan jangan dimantap-mantapin dulu lah, belakangan aja. Belum kita belum ke market loh. Sharing-sharing dulu gimana nih? Ada hal apa yang mau teman-teman sharingkan? Kalau saya mungkin nanti ke ini ya, ke langsung ke market aja ya nanti. Iya, ya nggak masalah. Jadi core-core-nya itu kalau misalkan memang tujuannya sharing itu bagus ya. Yang penting jangan jangan gini lah, jangan sampai apa ya? Saya bilangnya menyiksa diri sendiri. Ya karena kalau kalau misalkan loss gitu ya, loss. Koar-koarnya itu kalau koar-koar dalam artian negatif, menyalahkan kanan kiri. Nah, ini kan sebenarnya trading manual, kita trading sendiri kok mau menyalahkan kanan kiri gitu loh. Padahal faktor terbesarnya kan dari kita sendiri. Nah, itu harus disadari. Kalau misalkan itu mau teman-teman sharing kan itu menurut saya malah bagus gitu loh. Itu koar-koar yang bagus karena mau apa ya? Mungkin teman-teman berada di satu tahap di mana teman-teman sadar ada yang salah tapi nggak tahu apanya yang salah gitu. Akhirnya kan keluar-keluar, ini salah saya di mana sih kok eh, rungkat lah, MC lah atau kok loss terus. Nah, itu coba disampaikan nggak masalah. Kenapa spread bisa melebar dari sebelumnya? Jadi spread itu selisih harga jual beli. Normalnya kita jual beli itu ada selisihnya, disebut sebagai spread ya, disebut sebagai spread. Jadi ketika kita mau beli,
misalkan di harga 2.000, kita mau jual lagi otomatis dapat harga yang lebih rendah. Ya, sehingga wajar ketika di satu momen tanpa ada lihat momentum, misalkan kita baru beli barang langsung jual lagi, ya pasti rugi. Sama halnya di trading. Kalau teman-teman baru aja buy gitu, teman-teman langsung close transaksinya, pasti rugi. Kalau harga masih di situ-situ aja ya, pasti rugi. Kenapa kok rugi? Karena ada yang namanya spread, selisih harga jual beli. Teman-teman beli di harga yang tinggi, jualnya di harga yang rendah. Ya, itu apa ya? Bisa saya bilang kayak kayak udah hukum alam gitu loh. Hukum alamnya di dunia perdagangan. Ya, ada harga jual, ada harga beli. Ya, itu disebut spread. Nah, kenapa bisa melebar? Jadi kan ada selisih ya antara harga jual dan harga beli. Dan selisih harga jual beli ini nilainya itu bisa melebar ya. Nilainya itu bukan yang fix selalu di angka tertentu. Kenapa begitu? Karena spread ini dipengaruhi dari volume transaksi itu sendiri. Kalau misalkan yang melakukan transaksi itu banyak, ya spreadnya selisih harga jual belinya bisa rendah. Tapi kalau volume tradingnya kecil, yang melakukan transaksi di instrumen tersebut volumenya kecil atau jumlahnya tidak banyak, spread ini bisa melebar. Terus pelebaran spread ini juga bisa dipengaruhi oleh adanya high impact news. Jadi ada satu volume besar yang in out market itu bisa mempengaruhi juga teman-teman. Sehingga spread bisa melebar gitu. Kalau teman-teman perhatikan ketika close market ya, ketika mau close market di jam-jam subuh, kalau kita sih dapatnya jam-jam subuh ya, yang WIB itu mungkin di jam 4, jam 5, itu spreadnya biasanya melebar. Karena volume tradingnya atau orang trading di jam-jam tersebut itu volumenya kecil gitu loh. Jadi spreadnya berefek ke spreadnya bisa melebar gitu. Yang live selalu cuman di sini kok serius. Yang maksudnya gimana ini? Yang live selalu cuma di sini. Oh, maksudnya yang live trade tiap hari gitu ya? Atau gimana maksudnya ini? Oh ya, yang ya sebenarnya tujuan kenapa kita live trade tiap hari itu biar lebih update aja. Jadi tiap hari kita itu bisa sharing ketika teman-teman yang nggak bisa hadir di hari Senin ya hadirnya Selasa, nggak bisa Selasa ya di Rebu gitu ya. Jadi lebih ke apa ya? Lebih maksimal aja. Kalau kita mikirnya lebih maksimal aja sharingnya. Ya jangan bahas yang lainnya lah ya. Karena tujuannya beda-beda. Ya kalau kita bicara bisnis ya tujuannya bisnis pastinya nyari untung. Cuman kan eh, apa yang bisa kita berikan ke teman-teman biar lebih teman-teman juga proses belajarnya lebih maksimal, proses tradingnya juga hasilnya lebih maksimal gitu loh. Ya termasuk live trade tiap hari ini kan kita pingin di apa yang didapat teman-teman itu bisa dari segi informasi terus pembelajaran itu bisa lebih maksimal juga tuh ya. Bose nilai di news apa mungkin dimanipulasi demi kepentingan tertentu? Sangat mungkin gitu. Sangat mungkin. Sangat mungkin, teman-teman. Karena gini ya. Karena gini, kalau kita bicara news, kita ambil satu contoh simpel aja. Ini saya sebagai seorang trader yang bukan bukan ahli fundamentalis ini. Ada yang lebih menguasai saya rasa di sini. Terutama kalau di tim NS ya perwakilannya ada Bos Anton ya. Tapi gini, coba nalar aja. Kalau kalau news yang dimaksud itu adalah kita ambil salah satu contoh, kita bicara soal data ekonomi yang akan dirilis, ya. Terus kita sebutnya itu news gitu ya. Ada data ekonomi yang akan dirilis, apapun data ekonominya, ambil satu contoh simpel misalkan jumlah
jumlah pengangguran gitu ya. Jumlah pengangguran. Misalkan hari ini pemerintahan mau merilis data jumlah pengangguran di Indonesia meningkat atau menurun atau kondisinya masih segitu-gitu aja gitu ya. Ini kan mau rilis ini kan otomatis ada datanya. Data suatu negara nggak bisa ngumpulinnya cuma 1-2 hari. Ada proses panjang sehingga data ini terkumpul gitu loh. Apalagi dirilisnya sebulan sekali biasanya. Otomatis ini kan data yang ya kalau bicara apakah bisa dimainkan sangat bisa gitu, apalagi di Indonesia. Ya saya rasa teman-teman tahu lah, apalagi di Indonesia gitu loh. Kalau bicara apakah ini bisa dimainkan, sangat bisa dimainkan. Antara dimainkan secara mungkin saya bilangnya dimainkan secara kotor, datanya 100 ribu pekerja gitu, misalkan diganti ke 200 ribu pekerja, sangat mungkin. Atau dimainkannya itu dengan cara yang memang permainan politik suatu negara ya. Begitu tahu oh jumlah pekerjanya mulai begitu suatu negara tahu misalkan jumlah eh, penganggurannya mulai meningkat, langsung kasih apa nih, biar apa? Biar penganggurannya menurun. Nah, ini kan ya saya bisa bilang itu dimainkan sama pemerintah yang memang dapat datanya itu up to date gitu loh. Tiap hari dapat update, tiap hari dapat update. Nah, dibanding kita yang sebulan sekali nunggu datanya dirilis, kita udah dapat mentahannya udah dapat hasil goreng-gorengan segala macam, udah overcook gitu loh. Udah terlalu mateng. Belum lagi kita ngelihatnya tidak di tempat yang benar atau bukan di tempat yang up to date. Kita ngelihatnya misalkan kita ngelihatnya di koran gitu ya. Nah, kok apalagi ini ada trader yang ngelihat beritanya di koran. Ini dari data ini diolah sama pemerintahan, diupdate, keluar, dirilis di TV. Kalau di TV mungkin masih real time ya. Nah, sampai di koran ini kan ditulis besoknya baru sampai ke kita gitu loh. Udah data ini udah kalau kita mau manfaatkan menurut saya udah telat gitu. Tidak tidak up to date ya. Itu kalau kalau bicara news itu dari sudut pandang saya. Kalau kalau mau bicara news apalagi cuma satu data itu. Nah, itu ada Bos Anton ada share apa itu? Bos Anton ada share gambar. If you don't read the newspaper lah. Eh, ya ini bisa dibaca lah ini. Nah, itu maksudnya gimana ini? Monggo kalau mau dijelaskan. Tolong terjemahkan, Bos Anton. Saya kurang paham Inggris ya. Saya sepakat apa yang disampaikan Bos Ade, teman-teman. Jadi sangat mungkin news itu dimainkan atau dimanipulasi. Ya, sekalipun data-data ekonomi yang dirilis itu rilisnya secara resmi lewat website resmi. Misalkan kalau yang kita sering bicarakan di live street kayak gini ya, ada BLS, Bureau Labor Statistik, ya itu kayak data BPS-nya di Indonesia. Ada BEA, Bureau of Economic Analysis juga ada. Ya, tapi itu nggak menjamin kalau data itu tidak dimainkan, ya nggak ada yang menjamin. Cuman saya juga nggak bisa ngeklaim apakah itu dimanipulasi atau enggak. Tapi saya sangat sependapat bahwa itu sangat mungkin dimanipulasi. Makanya saya kirim gambar ini, teman-teman kalau klik apa yang saya kirim di chat, itu adalah quotes dari Mark Twain yang sangat terkenal. Ini sangat relate dengan kita para trader. Ya, jadi kalau kita nggak baca koran atau nggak baca update di kanal-kanal berita, ya kita nggak dapat informasi. Tapi kalau kita baca koran, kita baca berita dari berbagai macam kanal media, kita misinform. Artinya apa? Informasi yang kita terima salah. Ya kan, jadi dilema kan? Ya memang seperti itu. Itu sangat sangat relate buat kita semua, teman-teman. Ada juga pepatah ya, teman-teman juga pasti pernah mendengar kan, by
apa ya, buy the rumor, sell the news, ya kayak gitu. Itu juga, ya itu tadi kalau kita konteksnya berbicara apakah mungkin ada yang memainkan atau enggak, ya memang memang ada. Dan kalau untuk teman-teman yang lebih senior lagi, lebih expert lagi tatarannya ya, pernah juga pasti mendengar istilah harga sudah price in duluan. Nah, harga udah masuk duluan. Contoh nanti kalau kita bahas gold kan, goldnya ini naik ya, udah sempat mencium bau-bau aroma $3.000 ya, udah sempat sampai sana. Biasanya kalau udah sampai sana dia akan ya udah sampai sana kan, artinya ada potensi dia akan bermain di 3.000 bahkan mungkin di atasnya. Nah, gold naik ini kenapa ya? Ada salah satu influencer, ada lebih tepatnya tokoh sebetulnya ya, tokoh yang dia terkenal, mungkin pernah mendengar kayak Robert Kiyosaki dan seterusnya. Ya, orang-orang seperti itu membahasakannya ini goldnya sudah price in duluan ke harga 3.000. Kenapa? Karena melihat data-data ekonomi yang dirilis kemarin-kemarin, itu akan berpotensi membuat The Fed cut rate, potong suku bunga, ya, sehingga biaya kalau orang pinjam duit itu makin ringan, makin rendah. Nah, itu meningkatkan minat ke gold, ya seperti itu. Ya, semoga bisa memperjelas ya sharing yang menarik malam hari ini. Gitu. Thank you Bos Ade buat waktunya. Oke, thank you, thank you sharingnya ya Bos Anton ya. Oke, ini sudah beberapa teman-teman kita sudah nyinggung-nyinggung market, jadi sambil ke market ya habis ini ya. Eh, oke. Untuk mata uang GBP JP bagusnya trade jam berapa biar volumenya tinggi? Oke. Nanti kita lihat bareng ya sambil ke market. Tandanya bisa dilihat dari reaksi pasar yang berbeda dengan hasil news. Kenapa marginnya forex lebih rendah saat OP daripada OP-nya di gold per 0,01 lot? Kenapa marginnya forex? Ya, karena nilai kontraknya beda-beda per instrumen trading. Sehingga margin yang dibutuhkan ya otomatis berbeda. Kak, saya nyangkut di 2793. Ini harga emas mungkin maksudnya ya. Apakah ada peluang koreksi ke angka kisaran itu? Oke. Cukup menarik hari ini diawali sharing terkait news dan ada yang nyangkut ternyata. Oke. Ya, coba kita cek ya, bentar ya. Oke. Kita mau mulai dari mana dulu nih? Ada yang request apa dulu nih? Mungkin saya review ini ya. Beberapa trading plan saya yang masih running. Euro USD ternyata sideways. Ya, dia masih sideways di sini teman-teman. Semoga masih berencana turun dia. Interupsi. Ya, gimana? Itu kalau Euro USD di harian coba dilihat Bos Adi. Oke, boleh. Ini. Itu kan sebenarnya ya kalau saya lihat sekilas itu kan kayak ada deterjen sebenarnya itu. Sudah lewat sih. Oh, ini ya, di atas ini ya, Ah, yang sebelumnya ya. sebelumnya. Oke sih ini, saya setuju juga momennya. Saya Bagus juga ini. ada sell sih itu. Tetap sama. Tapi saya tak tunggu aja. Oke, berarti sama-sama nyangkut ini. Iya. Sama-sama nyangkut sel. Ya, jadi eh Euro USD ini cukup menarik sih teman-teman ya. Kalau kita bahas lebih lanjut,
Oke, kita bentar-bentar kita lihat ini. Setelah kemarin memang ada tanda-tanda akan down ya, akan downtrend di time frame kecil. H1 juga struktur marketnya ini mulai turun-turun sebenarnya sampai akhirnya di sini dia semakin naik lagi. Nah, ini kalau teman-teman ingat kemarin itu sebenarnya hasil analisa dari kita lihat di H4 ya. Kita lihat di H4, kita hubungkan kondisi-kondisi yang sudah terbentuk sebelumnya market, ini juga kondisi dia semakin turun ya. Ini itu sebenarnya kondisinya cukup bagus kemarin. Dia tertahan di sini. Apalagi di akhir sesi, ini di akhir sesi candlestick-nya maksudnya. Atau akhir dari perjalanan si candlestick ini, dia membentuk shadow bagian atas atau ekor candlestick yang panjang gitu, panjang ke atas. Ya, sebenarnya bentuk-bentuk candlestick seperti ini kan menandakan di satu momen sebelum candlestick tersebut ganti candle, ada tekanan turun yang menekan di situ ya. Ada tekanan seketika yang dia drop gitu ya. Sampai akhirnya ternyata sideways. Habis gitu sideways, market close mulai volume trading rendah ya. Harga di situ-situ aja, pergerakan jadi kalem sampai akhirnya ganti hari. Di sini tutup, terus tadi pagi open di sini ganti hari. Nah, hari ini kita bisa lihat hari ini sempat mengalami kenaikan. Akan tetapi kenaikannya belum berhasil breakout harga high-nya di sini. Ya, belum breakout harga high-nya di sini. Ini sebenarnya bisa menjadi satu indikasi atau satu tanda yang positif bagi teman-teman yang hold sell gitu. Kalau memang marketnya masih cukup slow untuk saat ini dan masih besar potensi untuk harga ini balik turun lagi. Kecuali ini di breakout. Mungkin saya akan beda cerita lagi nih. Ya, kita kalau lihat lebih detail ke H1 nih. Nah, dia kan sempat drop terus close market mulai slow, open market masih slow. Nah, ini ada kenaikan. Dia langsung turun lagi ya. Mendekati resistennya di sini, dia langsung ada penurunan lagi. Nah, ini naik lagi, tertahan. Dia masih tertahan. Dan setelah turun naik seperti ini, dia tertahan, dia kalem lagi di tengah-tengah sini. Jadi masih wait and see sih menurut saya untuk Euro USD ya. Untuk Euro USD. Euro USD. Ada yang mau ditanyakan dulu Euro USD? Hari Senin terlalu aduhai, gimana ini? Aduhainya gimana? Oke, ini AUD USD, boleh? AUD USD. AUD USD. Ini cukup menarik sih. Kalau ini saya akan lihat dia masih kuat naik. Masih akan meneruskan tren. Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya kenapa kok saya lihatnya masih akan naik, masih kuat naik. Tapi kalau mau masuk sekarang, oke, ada yang tahu nggak alasannya dulu? Kenapa saya lihat ini masih kuat naik? Seingat saya kita ada sell di sini ya. Saya ada sell di sini kena stop loss. Sell di sini kena stop loss di sini pendek. Lihatnya saya follow trend ini ternyata sell di sini itu jadi momen awal mula pergantian tren mingguannya yang awalnya downtrend double bottom ya bos. Bukan double bottom sih, nyerempet. Ini sebenarnya bukan double bottom. Ada
kalau kita bicara pola harga ya, ada pola harga yang lebih menggambarkan kondisi saat ini. Nah, jadi bisa dibilang pengembangan, nah ini udah ada yang jawab ya. HNS, Head and Shoulder. Sebenarnya Iya, masih kurang tepat. Nah, HNS itu gini. tambah I. Nah, ya benar. Kalau kalau HNS seperti ini. Jadi ada shoulder, ada head, ada shoulder. Ya, dikatakan pola head and shoulder itu karena memang pola harganya dari awalnya naik gitu ya. Dia membentuk satu shoulder pertama, terus ada head lebih tinggi, dia membentuk shoulder kedua. Oh, ini tanda awalnya naik, mulai semakin rendah. Berpotensi turun, disebut pola head and shoulder. Nah, ini ada pola namanya inverse head and shoulder atau inverted gitu ya. Saya agak lupa versi teorinya lah. Intinya pola head and shoulder yang kebalik. Dia di sini ya masih bergerak semakin turun, ya masih bergerak semakin turun. Begitu ini naik, memantulnya di area yang sama. Saya nggak bilang satu level persis ya, itu masih area yang sama. Dia mantul turun lagi, ya mantul turun lagi dan kembali memantul naik dengan kondisi membentuk swing low atau level support yang semakin tinggi. Nah, ini seperti head and shoulder cuman kebalik, dia turun potensi naik. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ini bisa disebut sebagai inverse head and shoulder. Pola ini jadi cukup cantik kalau teman-teman perhatikan ini trendline-trendline-nya ini, teman-teman hubungkan ini ya. Nah, ini saya bilangnya cukup cantik atau polanya bagus itu karena ini trendline-nya di sini, trendline-nya selain ini jadi support, ini jadi resisten atau neckline dari polanya. Ini perhatikan di sini. Dia sebelum breakout, pergerakan harga ini masih apa ya? Masih menghormati resisten trendline-nya di situ. Ada koreksi kecil dulu baru dia breakout. Ya, selain kita ada dua referensi ini, di sini ada referensi kecil juga. Ya. Antara kita mau engulfing ya. Saya agak jujur agak lupa namanya ya karena kalau engulfing Yang kita ini lihat ini engulfing. Iya, Terus dia kan nge-break apa namanya, nge-break resisten sebelumnya kan dengan kuat tuh loh kan, berarti kan menandakan tekanan bayarnya kan tinggi berarti. betul. Setuju. Dia ya ibaratnya tren kecilnya inilah. Tak tak tak. Nah, dia kan semakin naik gitu loh. Ya. Jadi karena itu ya, karena dari pola itu memang menandakan masih kuat naik, teman-teman. Pola itu terus dilihat secara garis besarnya. Kalau dilihat secara garis besarnya, kita bisa ke daily sih, ke daily ya. Yang mana ini memang eh, dia ternyata memang berhasil mulai naik ya, mulai naik di sini. Jadi pergerakan beberapa bulan terakhir itu memang fix ini terlihat semakin naik. Ini bisa menjadi awal mulanya, triggernya dia mulai bergerak uptrend. Jadi masih cukup bagus untuk swing trade. Kalau untuk day trade atau peluang harian, ya kondisi sekarang agak telat masuk lah. Tapi kalau swing trade, kita mau ambil ambil plan seperti ini, menurut saya masih oke. Ya, apalagi ini double bottom, dia mengalami satu kenaikan, berarti ini hanya untuk koreksi. Ternyata juga ada inverse head and shoulder, dia mulai naik. Ya, saya akan pakai ini sebagai batasan resiko. Kalau memang kuat naik, harusnya tidak ada cerita dia turun ke bawah sini lagi. Ya, sehingga ini bisa jadi batasan resiko kita kalau mau ambil peluang swing trade.
untuk ambil peluang buy ya. Karena ini udah mulai semakin naik teman-teman. Nah, ini kenaikannya eh, dia ada beberapa gerakan ya. Ini kalau resisten sebelumnya di breakout itu konfirmasinya tambah kuat lagi kalau memang ini masih kuat naik. Kalau ini di breakout, resisten di sini. Karena dia fix ini membentuk high yang lebih tinggi lagi. Nah, ini kalau swing trade oke nih. Gimana, Bos Anton? Oke nggak ini swing untuk swing trade? Jarak SL-nya Berapa poin? masih under 1000 poin sih. Kalau swing trade under 1000 poin masih oke ya teman-teman menurut saya ya. Itu masih oke. Gimana? Masih oke? Oke. Bos Anton oke katanya. Gas. Tapi swing trade ya, ini tidak direkomendasikan untuk balance di bawah $50, $1 saya rasa kurang sih. Karena kalau kena stop loss ya kurang lebih $10 dengan 0,01 lot tuh ya. Kita target ke sini pun masih oke. Tapi 1:1, cuma dapat 1:1. Kenapa? Oh, sorry, sorry. Bentar. Ya, kalau mau targetnya panjang sekalian, teman-teman. 1:. Hmm. Saya jadi khawatirnya untuk tren panjangnya lagi. Nah, jadi kenaikannya ini untuk si tren tahunan ya, untuk tren tahunan. Jadi beberapa bulan terakhir ini mengalami kenaikan, ini bisa jadi merupakan bagian dari pergerakan koreksinya, ya. Karena polanya ini dia drop, sempat cenderung sideways dulu, dia baru mulai naik di sini. Jadi ya targetnya mungkin jangan yang kita ekspektasi terlalu jauh juga ya. Walaupun swing, saya akan pakai pertimbangan ya atau di sini. Jadi satu kenaikan atau malah ngukur ini teman-teman. Ini bisa dilakukan. Kita targetnya masih di under di bawah level koreksinya. Ini bisa menjadi satu target yang realistis untuk dicapai. Oke, saya akan kapan hari itu kita ada swing AUD USD ini, lihat momen swing lagi. Mau diambil nggak nih? Sampun, Bos. Sampun ya, saya lot kecil aja ya teman-teman ya, nemeni ngebuy, saya buy. Jadi pertimbangannya itu ya untuk AUD USD. Mungkin lihatnya saya zoom out sekali, nah tapi nggak kelihatan candlenya di daily aja. Memang swing itu kalau lihat, nah gini aja, lebih enak dilihat. Kalau Gimana gimana? saya tadi kan Bos, jadi saya pengen pendek sih sebenarnya. Oh pendek, ambil pendek ya. Ambil pendek, jadi di H4 saya taruh stop lossnya di bawah apa namanya low terakhirnya yang merah itu, candle merah.
Terus TP-nya saya di hike terakhir. Candle merah. Ini padahal hitam putih, Bu Ji. Candle merah. Enggak, Kira-kira. tapi saya paham, paham, aman, aman. Ini ya, eh, maksudnya Ah, lebih lebih ke sini gitu ya. di Hampat bos. Ini Oh, di saya. H4. Sorry, sorry. Kalau di H4 candle, oh ini pendek Saya, sini. saya taruhnya di sini. Betul, TP saya di sini. Oh, Tadi TP-nya pakai ini. Oke. masuknya tadi di sini soalnya. Jadi masih oke lah Oh, masih oke lah ya. rasionya. Oke, oke, oke. Oke sih. Oke juga sih kalau itu. Oke, itu bisa untuk plan pendek. Cuman yang sekarang kalau teman-teman baru mau masuk ya telat, Ya. telat. Dia dia udah naik satu gerakan seperti ini. Ya berharapnya nggak pakai drama-drama dia naik. Cuman kalau ternyata turun dulu ya kita perlu kasih toleransi lebih teman-teman. Oke, jadi plannya mungkin seperti ini, Bos Anton kalau mau didapat ya. Dari saya ini tidak jadi target ya teman-teman ya. Lebih lebih tepatnya ini jadi satu resisten penghalang lah untuk kita lihat apakah dia masih kuat naik atau enggak. Targetnya paling enggak di 04477 atau bisa target di 1:1 atau bisa target jauh sini sekalian. Itu. Wah, mungkin seperti ini untuk Audi USD ya, karena tadi yang request pertama ada Audi USD. Terus, oke, mungkin habis ini kita ke gold ya, karena ada yang nyangkut tadi, ada yang sharing nyangkut. Mungkin saya sekalian meluruskan beberapa hal di pertanyaan ini. Gold saya mana sih? XAU ya. Saya nyariin XAU USD mana mau buka. Audi USD sudah atau belum nih? Audi USD dulu, belum kita next. Aman-aman. Aman, yang lainnya Grafiknya. gimana? Boleh, monggo. Monggo. Eh, Pertanyaanku tadi kelewatan baca sabar-sabar. Pertanyaan, oke, saya belum tanya malah, saya belum baca malahan, bukan kelewatan, belum dibaca malahan. Oke, sabar ya. Sambil Audi USD kalau sudah saya sambil lanjut ke XAU sambil saya scroll dulu. Pertama ada Kak, saya ada nyangkut di 2793 ya. Jadi harganya teman-teman itu bukan 2,793 ya. Jadi nanti jadi salah salah arti takutnya. Karena kalau 2,793 itu 2.793 titik gitu. 2000 cuman 2000. Sementara di sini eh, gini sama-sama 2000 cuman harga di gold ini per troy ounce ya acuannya ya. Dan titiknya itu justru di belakang 93-nya. Jadi 2793 titik. Nah, titik ini sebagai koma sebenarnya. Koma sekian-sekian gitu. Kalau mau pakai titik untuk menggambarkan angka ribuan per tiga gitu ya, per tiga angka gitu juga boleh, nggak masalah. Ya, itu pertama itu. Dan karena di sini tidak ada instrumen tradingnya, jadi saya simpulkan ini kita sedang berbicara soal XAU USD atau gold karena yang harga harga utamanya yang tidak termasuk angka di belakang koma ini 4 angka itu saya rasa cuma di gold ya. Ada gold, ada perak. Kalau perak berapa ya? 3 ya. Ya perak 3 ya. Mungkin mungkin cuma di gold mungkin ya. Jadi saya akan bahas di gold. Ada transaksi di 2793.
2793. Kok kayaknya jauh banget ya? Banyak yang bilang sama. Iya, 2973 mungkin. Atau 2793 itu jauh banget loh. 2973 mungkin. Masa transaksi di sini? Ini nyangkutnya gimana dulu nih? Nyangkut bay jangan-jangan itu. Jangan-jangan nyangkut bay. Ini mau pamer ini. Wah, Bos Anton ini. Nyangkutnya gimana dulu? Ini jauh banget loh kalau untuk sell ya. Iya. Hampir 20.000 poin. Nyangkutnya gimana dulu nih? Ini ya yang tadi sharing ya, mungkin bisa ditambahkan ya biar lebih jelas dulu ini apakah benar di gold, kalau benar apakah harganya benar di sini 2793 atau 2973. Kalau 2973 kan nggak mungkin lebih masuk akal ya 2973. Ya kecuali teman-teman buy, karena saya kenal juga beberapa trader tuh yang nge-hold buy-nya bahkan dari bawah-bawah sini gitu loh. Memang di hold buy terus. Ya udah gitu, nggak apa-apa. Memang swing trade ya. Tapi kalau tanya nge-buy di sini mau apa ya, di hold aja. Ini running profit ya. Kalau sudah ingin menikmati hasil antara di TP sebagian atau TP semua aja gitu loh. Nah, tapi kalau nyangkutnya sell, kalau nyangkutnya transaksi sell ya ini agak PR. Ya agak PR ini, bukan agak lagi, ini PR ini. Ya kalau mau ibaratnya menyelesaikan transaksi di sini tanpa menutup transaksinya dengan akumulasi kerugian, ya satu-satunya jalan ya menurut saya averaging. Ya averaging itu misalkan di sini sell gitu. Nah, ini kan harga naik, nge-sell lagi. Bisa pakai lot yang sama dulu, nanti kalau udah ada tanda harga mulai akan berbalik baru lotnya dibesarin, sehingga nanti ketika yang transaksi yang atas ini kan kita nge-sell nih, seandainya ini turun, ya plannya atau rencana tradingnya itu profitnya yang ditransaksi di atas ini digunakan untuk mengcover kerugian yang dari transaksi yang di bawah ini. Plannya seperti itu, pakai averaging untuk apa ya, sebagai exit plannya kalau misalkan bingung. Seandainya ini sell ya. Kalau ini buy ya buy, mau plan gimana juga Sell itu bos. Nggak ada salahnya gitu. Sudah konfirmasi dia, Mistina. Oh ya, benar-benar. Oh ya, Mistina ya. Ya kalau sell, ya kalau averaging sih. Kalau ya averaging, kalau dari saya juga solusinya averaging seandainya tidak ikhlas untuk cut loss ya. Karena hold sampai segini panjang kan, ini tanda tanya juga kenapa bisa di hold sepanjang itu. Apalagi dengan lot kecil ya. Atau memang ternyata plannya untuk jangka panjang. Memang ada trading plan untuk jangka panjang, misalkan untuk 1 tahun ke depan. Menurut saya malah nggak ada salahnya. Menurut saya ya, untuk tetap di hold ya. Nah, jadi plannya gimana dulu? Harga udah naik kayak setinggi ini juga gitu loh. Kalau kita lihat di Monthly, ini secara tahunan ini 2 tahun terakhir itu naiknya gila-gilaan gitu. Naiknya gila-gilaan. Dan kalau lihat dari histori yang pernah terjadi, dia naik ada ya 1-2 tahun mengalami kenaikan yang cukup ekstrim, ada masanya dia koreksi. Jadi kalau mau mengclearkan yang tadi ya solusinya averaging. Cuman perlu lihat ketahanan dana dulu. Averaging itu nggak gampang. Kita perlu lihat ketahanan dana, perlu melihat ini kemungkinan naiknya apakah masih bisa berapa puluh ribu poin lagi. Jadi kalau averaging tadi 0,02 di 2793, averaging lagi sekarang bisa tambah posisi misalkan per 20.000 poin ya.
nambahnya 0,02 dulu, jangan langsung 0,05 atau 0,0 berapa lot ya. Tambah 0,02 dulu atau bahkan 0,01 eh, nge-sell sekarang misalkan. Nanti kalau kalau udah ada tanda-tanda dia akan downtrend ya nge-sell lagi. Dan ini perlu, ya saya bisa bilang perlu pengawasan ekstra dalam artian karena ada plan averaging, ada kondisi-kondisi di mana kita perlu menambah posisi, ya kita harus lebih sering up to date terhadap kondisi market. Cuman ini kalau dari saya nih, kalau misalkan pertama belum siap mental dalam artian ini hold transaksi dari sini ke sini itu berarti sudah sebulan 2 bulan ya, bisa pertimbangkan untuk melakukan cut loss dan recovery. Pertama itu. Tujuannya apa? Pertama, tadi dilihat dulu mentalnya gimana. Jangan-jangan selama 1 bulan tidur pun tidak nyenyak gitu loh. Terus jangan-jangan lagi sudah mulai membuat rencana mau top up. Top up-nya ini, tambah dananya ini bukan pakai uang dingin, itu bahaya. Ya, entah bisa jadi plan teman-teman misalkan ini sayang di cut loss, sayang nih sudah 1 bulan saya hold, daripada loss mending saya top up terus. Masalahnya ini trennya kuat naik gitu loh, belum ada tanda dia akan bergerak turun apalagi sebanyak berapa, hampir 20.000 poin. Nah, bisa pertimbangkan daripada minusnya tambah tinggi, daripada nilainya tambah besar, nilai minusnya, daripada nanti resikonya sampai mana-mana, coba pikirkan dengan bijak rencana untuk cut loss. Ya, cut loss itu nggak selalu saya bicara sekarang di cut, nggak. Cut loss itu bisa plannya gini. Ini disertai dengan kita melakukan analisa yang kuat juga ya teman-teman ya. Contoh ya, saya coba tarik garis dulu. Oke, gini. Ini contoh. Kalau dari analisa yang saya lakukan nih, melihat ini ada candle bearish dan dilihat dari pergerakan harganya di sini, target kenaikannya bisa ke 2618 sebelum dia koreksi. Maka sebenarnya saat ini itu bisa jadi awal mula dia akan koreksi. Ini saya bicara apa besarnya dulu ya, frame besarnya dulu untuk nyontoi tadi plan cut loss yang saya maksud. Nah, jadi plannya kita buat satu batasan resiko. Oke, kalau misalkan ternyata masih naik lagi melebihi 2618, kita cut. Dan kalau ternyata dia turun dulu, nah maka bisa melakukan cut loss dengan nilai minus yang lebih kecil gitu loh. Bukan terus sekarang nggak pikir panjang terus cut loss sekarang ya. Itu bisa dilakukan juga, tapi bisa dikombin juga dengan melakukan analisa dulu sebelum cut loss ya. Jadi kita ambil satu batasan gitu ya, mau maksimal lossnya seberapa untuk kita cut, dengan kondisi kita menunggu tanda-tanda pembalikan juga. Ketika dia berbalik turun, nah kita bisa cut ketika dia turun. Nah, di mana cutnya ya? Ya ini yang saya katakan perlu update berkala untuk plannya. Kalau misalkan mau ibaratnya mengclearkan yang di bawah sini gitu loh. Ini udah PR nggak gampang gitu loh. PR nggak gampang ini teman-teman. Tapi saran saya nih, karena baru 0,02 lot dikali ini gambaran saya ya. Harusnya nilai minusnya nih kalau misalkan 0,02 lot, seandainya ngambil 0,02 lot gitu, dikali ini naiknya tadi katakanlah 19.000 poin gitu ya. Harusnya setara dengan berapa Mas Santo? 380. Berapa? $380 ya. Nah,
setara dengan ini kurang lebih. Ini kalau floating di sini ya. Yang lihat ini pasti eman-eman teman-teman, pasti sayang. Cuman pertimbangan resikonya lah. Jangan jangan cuman jangan cuman membayangkan ketika dia berbalik arah, dan jangan hanya membayangkan enaknya lah kalau trading. Termasuk kondisi ini ya. Thank you sudah sharing. Jadi bisa untuk pelajaran teman-teman juga. Atau ya yang perlu saya pertanyakan di awal ya, plannya gimana? Kenapa kok bisa sampai jangka panjang? Itu awalnya saya profit di sell, lalu pada saat OP yang terakhir ternyata di terakhir dia bullish dan langsung naik tajam ya. Ini berarti kan eh, saya simpulkan tradingnya masih besar feelingnya ya, yang maju gitu loh. Awalnya nge-sell profit, terus nge-sell lagi ternyata balik arah bullish. Nah, ini ya teman-teman, kenapa saya selalu selalu pas live trade seperti ini nggak cuman berhenti sampai analisa. Saya selalu tekankan itu. Oh, oke, tahu sekarang potensi naik, potensi turun, tapi nggak cukup. Kita nggak langsung buy, nggak langsung sell, tapi selalu trading plan-nya gimana? Oke, tahu ini harga akan naik atau akan turun. Kita harus buat plan. Biar apa? Biar ketika pergerakan harga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita analisa sebelumnya, nah kita itu udah ada plan yang jelas, batasan resikonya di mana atau targetnya di mana gitu, agar tidak berkepanjangan ya, agar bingungnya nggak numpuk-numpuk. Cuman ya kalau ini ya itu saya bisa klaim gurunya sesat kalau ini. Saya dengan tegas bilang itu sesat. Mana ada nggak boleh cut loss? Gimana ceritanya kita, mana ada orang berdagang nggak boleh rugi gitu loh? Nggak bisa. Itu saya klaim jelas sesat itu. Saya nggak peduli orangnya gimana, kasihan kan teman-teman kayak gini, nggak boleh cut loss apa malah nyangkut. Nah, tanyanya malah ke sini. Ya gimana coba? Nah, ini harusnya kalau saya coba tanya si guru itu gitu loh. Ngawur itu ngawur, sumpah teman-teman. Ini kayak gini. Lucu tenan ini. Iya, nggak bener gitu loh. Ya, tapi kalau kalau di sini kalau saya selalu analisa dulu plannya gimana, dinilai dulu peluangnya. Contohnya kayak gini, misalkan kayak Audi USD tadi ya. Malah nggak bisa geser saya, bentar. Kayak Audi USD ini, ini dari analisa masih berpotensi naik. Langsung buat plannya dulu. Batasan resiko di mana, ini termasuk swing trade. Nah, tadi saya juga sampaikan ya, modal berapa, cocok apa enggak. Karena apa? Swing trade. Nggak semua di sini mungkin cocok dengan trading plan ini. Gitu loh, karena stop loss-nya cukup jauh. 1.000 poin aja menurut saya jauh. Apalagi 19.000 poin, nggak boleh cut loss ini. Macam apa coba? Ya kan, memakan korban ini. Iya kan? Iya, ya, ya ini panjang sih Bose. Jujur ya, ini kalau misalkan solusinya gimana panjang. Antara kita perlu lihat modalnya berapa, terus kondisi minusnya gimana, kesiapannya Bose gimana untuk menghadapi minus ini. Apakah mungkin ada, misalkan saya contohkan kalau saya seandainya saya punya transaksi nyangkut di sini gitu. Nilai minusnya minus $380 gitu ya. 0,02 lot. Saya langsung punya gambaran, oke, kalau minus kayak gini, saya langsung pasang dulu kesiapan saya menghadapi risiko berapa. Yang nilainya lebih tinggi dari minus 380. Apakah saya siap loss-nya jadi $1.000? Ataukah saya siap loss-nya jadi $2.000? Itu sudah harus jelas dulu di awal. Baru nanti bisa buat plan untuk kondisi-kondisi seperti ini. Karena kalau itu belum jelas, tidak bisa ngambil plan atau buat plan ke depannya, itu nggak bisa. Yang ada nanti banyak kekecewaan, banyak kekecewaan, banyak masalah yang timbul.
Nggak cuma masalah trading ujung-ujungnya. Coba ini dipahami bener-bener ya, karena ya tadi kalau dari awal nggak jelas dulu resikonya, takutnya tadi loh, tambah terus, nggak tahu uang dari mana, tambah terus, nggak boleh cut loss ya. Iya kalau balik turun gitu. Ya itu harus jelas dulu ya. Kesiapan resikonya harus jelas dulu, baru nanti analisa. Dianalisa dulu, udah tahu batasan resiko yang siap ditanggung. Oke, dari sekarang minus 380 nih. Tapi saya punya dana $2.000 dan saya tentukan saya siap resikonya $1.000. Nah, itu nanti plannya gampang. Gampang dalam artian banyak opsi yang bisa kita buat. Dikomben dengan analisa, nanti kondisi harga dinilai dulu. Oh, kondisi harga ada potensi turun gini. Saya siap nanggung minusnya paling besar $1.000 lah untuk transaksi ini, untuk kejadian ini. Ya, nanti plannya bisa bermacam-macam gitu. Ya. Mungkin malam hari ini ya saya ada keterbatasan waktu juga untuk teman-teman yang lainnya bisa sharing problem masing-masing ya. Ya mungkin nanti bisa di-sharingkan secara personal, nggak masalah ya. Ya mungkin dari saya itu. Cuman kalau kalau secara analisa apakah ada kemungkinan turun, melihat kondisi ini bisa jadi ada kemungkinan turun tapi nggak jauh. Contoh simpelnya ya, simpelnya kondisi sekarang itu kondisinya mirip kayak gini. Nah, untuk ngasih teman-teman ngasih gambaran ke teman-teman. Jadi kondisi sekarang itu memang ada potensi dia akan koreksi. Dia naik, sempat sideways dulu, koreksi gitu ya. Naik, sideways dulu. Nah, melihat kondisi ini juga udah naik sejauh ini ya, kemungkinan besar akan ada koreksi dulu. Ya, ini kondisinya masih non trending, teman-teman, atau sideways. Ya, atau ya versi saya paling benar tanya yang tadi ya, tidak memperbolehkan cut loss atau melakukan hal-hal tertentu. Nanti nggak boleh cut loss, ternyata udah disiapin plan. Nah, jadi saya yang salah kan. Cuman kalau kalau bener ya, kalau sampai nggak ada plan yang jelas, nggak boleh cut loss itu ngawur, bener-bener ngawur itu. Penyesatan itu. Aduh, udahlah, stop lah yang kayak kayak gitu. Ngapain gitu loh. Wong bisa sama-sama profit, ngapain harus yang satu rugi yang satu profit kan? Aduh. Ya ini ya, balik lagi ke analisa. Ini kondisinya masih non trending teman-teman. Dan jujur saya melihat ada potensi koreksi turun. Ini bukan terus ngada-ngada tadi ada yang nyangkut terus saya lihat turun, enggak ya. Karena di sini cenderung sideways. Terus ini ya, mungkin acuannya ini sih. Kalau ini berhasil di breakout, nah itu ada konfirmasi lebih lanjut kalau memang kemungkinan ini akan turun dulu. Kalau ini berhasil di breakout. Berhasil ditembus atau di breakout ya. Tapi kalau ini sekarang ini kan masih gerak nih. Apa candlestick di sub kayak di H1 oke sih. Candle H1 bisa jadi acuan, H1 kita bisa tandai ini dan ini. Nah, jadi dilihat untuk saat ini lebih ke wait and see dulu. Antara dia breakout support trend ini, ya kemungkinan akan koreksi cukup dalam, atau ternyata dia masih naik lagi breakout ini. Harga high dari candlestick sebelumnya. Ini berarti masih berpotensi lanjut naik lagi, teman-teman. Analisanya untuk saat ini ya dari saya seperti itu. Antara dia breakout ini, nih kalau di zoom in ya. Nah, dia berarti akan membentuk all time high yang baru, harga tertingginya selama ini. Atau kalau ternyata dia breakout ini dulu, ya berarti ada besar potensi dia akan koreksi dulu.
Ya, besar kemungkinannya dia akan koreksi dulu. Cuman ya turunnya menurut saya nggak akan yang jauh-jauh banget. Tidak akan yang jauh-jauh banget. Ya paling nggak sampai sini oke lah. Coba lihat A4 ya. Sampai sini oke lah. Nah, nih. Untuk XAU saat ini seperti itu sih. Kalau kalau buat trading plan mungkin belum dulu, nggak dulu, karena dia masih naik turun kondisi kayak gini sideways. Malah kalau kalau teman-teman mau ya, mau take a risk, ngambil resiko ya, ambil peluang buy, SL-nya pendek. Hmm, tapi ini tekanan turunnya lagi kuat teman-teman. Kalau di harian closingan kemarin nganu ya bos ya, coba ya lihat. Daily ya, harian. Oh, saya buka chart baru aja ya, biar nggak ini. Bentar-bentar. Chart Indo daily ya, di daily ini. Memang baiknya nunggu closingan hari ini sih kalau saya. Tapi kalau mau ambil risk ya monggo. Benar. Ini masih soalnya masih sideways seharian ini kayak gini Iya. teman-teman. Nih masih sideways di sini. Sorry. Nah masih sideways di sini. Atau ya tadi kalau misalkan mau siap dengan resikonya kita ambil peluang pendek aja. Kita follow trend aja ini. Karena tren hari ini pun masih cenderung naik kalau diperhatikan ya. Nih, nih. Kalau kalau fokusnya hanya hari ini ya, ini masih cenderung naik dan sekarang itu berada di area support. Karena saya nggak jujur nggak begitu cocok dengan trading plan seperti ini. Cuman kalau tanya peluang ya, saya akan melihat ini sebagai satu peluang yang bisa diambil. Sama sama seperti case kemarin lah. Saya ada buat trading plan buy kan hari Kamis lebih tepatnya ya. Jumatnya saya kan nggak nemeni. Kamis saya ada buat satu trading plan buy kan teman-teman. Dan cuman saya nggak eksekusi karena risk reward rasionya saya nggak kurang cocok. SL-nya terlalu besar. Walaupun ternyata harga naik. Uh, karena di situ kondisinya sudah ada saya udah ada transaksi di pivot point dan Ichimoku yang berhasil naik ribuan poin. Ichimoku berapa itu? Kita ada panen teknik Ichimoku Sumpah berapa tinggi ya? tuh. 8.000 poin. 8.000 poin. Gitu loh. Makanya kemarin ada transaksi buy, menurut saya agak nanggung, saya nggak ambil. Nah, ini juga bisa jadi satu peluang sebenarnya. Kita kalau mau ngincer area koreksinya aja lah. Ini masih oke, 1:1 lah. 1:1 masih oke. SL-nya di sini aja. SL-nya di sini. Ya, cuman ini jadi gini, bukan masalah jadi apa ya, trading beresiko ya. Tiap kali kita trading itu pasti ada resikonya. Cuman ketika kita ngambil peluang-peluang yang seperti ini, resikonya jadi lebih besar itu lebih lebih besar potensi kegagalannya gitu loh. Bukan terus resikonya jadi yang harusnya minus $2 jadi $4 enggak. Kalau kita tradingnya 0,01 lot, ya kalau 0,01 lot kita kena stop loss di sini ya dia akan senilai kurang lebih $5 lah, $5,5. Ya, kita mau mau balance berapapun kalau tradingnya tetap 0,01 lot, 0,01 lot ya, minusnya tetap akan 5,5 dolar gitu loh kalau kena SL. Tidak akan lebih tinggi atau tidak akan jadi kali lipat apa bertambah gitu enggak. Cuman yang resikonya jadi lebih tinggi itu resiko trading plan-nya gagal gitu. Bukan resiko nominal loss-nya yang jadi lebih tinggi enggak. Ini kalau yang sekalian saya review untuk teman-teman yang tanya trading plan di gold ya. Kalau saya lihatnya seperti ini, cuman saya kurang cocok dengan kondisi market yang masih sideways ini. Jadi saya skip dulu, saya nggak ambil dulu.
Ini cuman trading plan ini oke sih untuk apa diambil masih oke. Ya, daily kemarin red. Ya, itu oke. Mungkin itu dulu terus saya coba review yang atas-atas ya. Jadi bawah sana misal ada signal ENS. Kalau misal ada signal di NS dan running, lalu dia balik lagi ke point entry, apakah masih boleh diikutin? Eh, Dilihat kondisinya dulu sih. Runningnya itu sudah seperti apa dan baliknya itu dalam kondisi apa gitu. Itu perlu dilihat dulu. Ini eh, ini ya, mungkin pertanyaannya mirip dengan kondisi ketika transaksi kena SL plus gitu ya. Jadi perlu dilihat kondisinya dulu sih. Tidak semua kondisi itu bagus untuk kita re-entry atau kita ambil lagi peluangnya atau bahkan baru mulai masuk. Misalkan teman-teman ada yang telat masuk ya, telat telat ngambil peluang gitu ya. Tidak semua kondisi ini perlu, paling bagus sih perlu dinilai dulu kondisinya gimana. Kalau misalkan runningnya misalkan baru 100-200 poin masih oke lah. Ketika trading plannya memang untuk ribuan, 1000-2000 poin ya. Maksudnya gini. Misalkan nih udah ada analisa, udah ada trading plan, oh take profitnya 1000 poin di atas sana jauh gitu. Memang dari analisa dan trading plannya itu tujuannya memang untuk apa jaraknya panjang gitu. SL-nya misalkan di sini. Seandainya sekarang ini kan sebenarnya udah telat, udah running profit. Dari pembahasan kita, running profit kurang lebih 100 sampai 200 poin naik kan. Nah, seandainya sudah running profit, masih di sini-sini aja kan sebenarnya. Running profit 200 poin dia balik lagi. Ini bisa masuk nggak? Ya masih bisa masuk. Masih bisa masuk. Tapi kalau kalau ternyata kita ada satu trading plan yang contoh nih buat buat kayak gini misalkan. Terus harga sudah hampir kena TP dia balik arah. Ini menurut saya sudah nggak bagus untuk masuk lagi. Karena apa? Karena trading plan awal targetnya di sini. Kalau ada suatu trading plan yang menargetkan suatu level, oh targetnya di situ. Berarti kan ada tujuannya. Kenapa ditarget di situ? Sehingga ketika ada satu pergerakan harga yang berhasil naik, hampir kena TP, terus dia balik arah, kita baru mau masuk, ya ini udah beda cerita. Lebih baik tidak diambil peluangnya. Tapi kalau telat entry-nya baru running dikit gitu ya, baru-baru aja, ya itu masih no problem, masih oke lah. Oh ini ada contohnya kayak today kan sideways, dia balik lagi ke signal BP yang diberikan di tadi. Nah itu, kalau kondisi kayak hari ini mau diambil itu masih oke. Menurut saya masih oke karena kondisinya ternyata sideways. Pertama itu. Kedua, melihat kondisi saat ini masih cenderung naik. Jadi ketika teman-teman pertimbangkan untuk re-entry lagi atau baru mau ngambil peluangnya untuk yang pivot point itu menurut saya masih oke. Karena tren jangka panjang masih naik, sekarang juga masih naik, ya itu masih oke kalau kita bahas pivot point. Untuk contoh ya, untuk contoh re-entry. Itu oke. Itu ya, semoga menjawab ya. Untuk mata uang GBP JPY bagusnya trade jam berapa? Oh iya, habis ini kita ke GBP JPY. Kita selesaiin dulu di XAU USD ya. Eh, ini list kan. Itu ya, dari tadi yang sharing nyangkut itu mungkin jawaban saya seperti tadi ya yang saya sharingkan. Kalau misalkan mau apa nanti tanya personal bisa chat chat di Telegram aja ya. Chat saya di Telegram. Oke.
Nah, ini malah ada teman-teman yang sharing kena tipu juga profesor. Waduh, ya itu hati-hati teman-teman. Hati-hati ya. Dulu saya juga pernah nahan ini ada beberapa sharing ya. Dulu dulu saya juga pernah nahan floating loss, bener-bener nggak balik, bener-bener nggak baik untuk kesehatan mental. Ya makanya tadi saya tanya juga kondisi mentalnya gimana. Takutnya ya tadi kita saya nggak kebayang juga karena saya pernah ngalami ya kondisi saya awal-awal trading itu gimana mau mau bangun dari kasur makan itu berat banget rasanya hanya untuk makan dan beranjak dari kasur ya itu kan apa ya eh nggak sehat lah harusnya itu kita kalau misalkan memang udah ada resikonya kondisi udah loss ya udah kan harusnya ya udah kita gimana caranya biar balik lagi harus semangat belajar segala macam cuman kalau udah mental mulai diserang itu bahaya juga teman-teman. Itu spesialisnya Bos Narko nanti sama Bos Narko sharingnya di hipnoterapi ya. Iya, manjur nanti. Belum lagi dari mental tadi ya, dari kesehatan mental, gara-gara kepikiran terus, nggak bisa tidur, dari nggak bisa tidur malah apa? Jadi sakit-sakitan gitu kan, kemana-mana gitu loh. Malah yang timbul sepanjang sepanjang trading yang timbul harapan terus tanpa ada landasan yang kuat. Iya, tetap semangat ya. Tetap semangat, benar. Siap, siap sama-sama Bose. Dengan senang hati. Es kopi apa ini? Malah ngopi bareng, saya traktir kopi malah nggak apa-apa. Saya nggak minta di traktir kopi loh ya. Malah kalau kalau misalkan teman-teman Solo sekitarnya, kita ngopi bareng, ayo di Solo. Sambil biliatan. Sambil biliar boleh. Nanti saya yang bayar bilnya. Atau ke ini, apa? Ke Bandung. Kita mau ke Bandung, teman-teman. Boleh ya kalau misalkan Bandung dan sekitarnya boleh lah apa sharing-sharing ketemu ya. Orang Solo ya, Solo boleh kita ketemu kalau mau. Bisa dijadwalkan besok misalkan nggak masalah ya. Kalau kalau nggak puasa ya bisa siang ngopi bareng bisa. Kalau puasa ya eh, kita sama-sama nggak usah ngopi sharing-sharing juga nggak apa-apa. Ke Genba boleh ke Genba. Ya itu ya. Oke. Ini terkait XAU USD. XAU USD sudah oke ya XAU USD ya. Kita next ke next GBP USD oke. Next GBP USD ya. Tadi tanya TP GU mau kena SL. Tadi ada yang bilang GU mau kena SL. Iya, GU. Tadi untuk EU Euro USD ada yang tanya TP di mana udah? Apa SL di mana? SL apa TP? Tanya SL atau TP tadi? Sebenarnya Euro USD ini transaksi dari minggu kemarin sih. Hari ini apa ada? Nggak ada. Hari ini nggak ada sih. Ini transaksi dari minggu kemarin ya teman-teman ya. Transaksi dari minggu kemarin. Kalau saya masih hold sell. SL-nya itu acuannya high sebelumnya sih. Atau paling dekat sebenarnya acuannya di sini. Nih. Jadi stop loss-nya bisa ditaruh di atasnya. Di atas level 109.306 ya 109.306 untuk Euro USD sambil lanjut ke GBP USD ya GBP USD GBP USD kalau kemarin saya ada sell karena ini teman-teman ternyata tidak berhasil turun. Ini kalau saya mengkategorikannya ya nggak berhasil turun ini.
ternyata tidak berhasil lanjut turun ya. Dia koreksi pendek banget koreksinya. Pendek banget koreksinya. Ke sini eh, sempat hampir menembus ya, tapi belum tertembus. Ya, sempat hampir menembus support sebelumnya yang harusnya kalau ini tertembus bisa jadi satu tanda dia memang masih kuat turun, tapi ternyata tidak berhasil tertembus dan harga naik lagi. Ya, harga balik naik lagi. Dan sekarang gimana ya? Kalau saya tetap hold aja, ini udah kurang tipis banget ya. Kalau memang kena stop loss ya udah. Ya, kalau memang kena stop loss ya udah. Saya batasi resikonya di situ. Saya batasi resikonya ketika harga ternyata masih berhasil breakout atau menembus harga high minggu kemarin. Nah, ini kan udah ganti minggu. Nih, per satu minggu. Jadi ini itu pergerakan harga di minggu ini. Kalau ini ditembus, berarti harga tertingginya di minggu kemarin itu ditembus. Padahal di minggu kemarin ini berhasil mantul turun, jadi resisten. Yang namanya resisten harusnya ada pantulan turun. Nah, kalau ini tertembus, berarti nggak berhasil mantul turun, berarti masih kuat naik. Berarti sell-nya di cut loss. Saya akan di cut loss dalam artian kena stop loss ya, dibatasi kerugiannya. Berarti harga masih kuat naik di kondisi itu ya, berarti harga masih kuat naik. Nah, tinggal nanti kita cari plan lagi buat trading plan yang baru, karena kalau baru aja breakout ya kita bisa eksekusi buy sebenarnya. Kalau baru aja breakout ya, seandainya baru aja breakout, kalau mau eksekusi buy nanti trading plan-nya yang mungkin jarak stop loss-nya jadi cukup jauh ya teman-teman. Dan ini kan juga belum breakout, jadi masih wait and see dulu sih kondisi ini. Kalau nggak berhasil tembus resisten sebelumnya udah turun lagi ya malah pertanda bagus. Memang dia berpotensi turun bisa cukup jauh. Tapi kalau ternyata breakout harga high-nya, nah itu bisa prepare untuk kita cari atau buat trading plan untuk trading plan buy, untuk cari peluang buy ya. Untuk GBP USD seperti itu sih. Ini juga kalau saya disuruh mengkategorikan tren hariannya untuk saat ini sedang sideways. Harga ini masih bergerak naik turun di range high and low-nya dari hari-hari kemarin, dari minggu kemarin. Masih cenderung sideways. Euro USD juga iya. Padahal hari ini ada ini ya. News sudah lewat juga, tapi masih di situ-situ aja. Nunggu FOMC bos sih. Nah, FOMC kapan? Kamis dini hari. Masih lama. Ya mungkin akan kalem-kalem dulu lah dia. Geraknya kalem-kalem dulu. Malah ini ya. Ini contoh dia kondisi sideways. Resisten di breakout. Tandanya apa? Tandanya kuat naik gitu loh. Jadi ketika kita ada transaksi sell, terus ada resisten yang di breakout, ada baiknya membatasi resiko. Daripada ketarik naik terus ini. Ini tadi saya tandai. Oke. GBP USD seperti itu ya. GU. Jadi masih wait and see dulu sih untuk GU. Kalau saya wait and see dulu. Masih wait and see dulu. Iya, lama banget sideways-nya cukup lama. Euro USD tadi sudah sempat dibahas Euro USD. Kita lanjut ke pair lainnya dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita tengok Euro USD lagi.
Mungkin lebih tepatnya bukan berapa tahunnya ya, karena banyak yang tanya ke saya, trading udah berapa lama, kok bisa belajarnya cepat, kok bisa. Karena gini, mungkin kalau mau ngukur berapa lamanya itu satuan jam, jam sekalian, jangan jangan berapa hari, karena satu hari saya dengan satu hari teman-teman, saya yakin itu jauh berbeda. Satu hari saya itu gini-gini, maksudnya berbeda itu katakanlah nih kita sama-sama 8 jam kerja satu hari ya. Sama-sama 8 jam kerja. Satu hari saya di market 8 jam. Tapi saya yakin satu harinya teman-teman di marketnya itu tidak sampai 8 jam. Sehingga kalau tanya experience atau pengalaman di market sama atau pengalaman sama market pasti berbeda gitu. Padahal sama-sama satu hari. Sama-sama kita trading misalkan udah 2 tahun. Tapi selama 2 tahun saya tuh dalam satu hari bisa 8 jam bahkan lebih di market untuk entah analisa, entah melakukan riset, entah mengalami loss, entah saya melihat transaksi saya kena stop loss, dan saya sudah menjalani trading berapa tahun ya berarti 6 tahun, 7 tahun, saya nggak begitu nginget-nginget ya, dari 2017 berarti berapa? 5 tahun. 7. Jalan 6 tahun. Jalan 6 tahun ya. Enggak dong. Hah? 17 kan? 17, 18, 19, 8. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8. 7 tahun, 8, jalan 8 tahun ini. Ya kurang lebih 7 tahun lah. 7 tahun itu ya mungkin kalau bicara full time-nya itu di eh, bener-bener fullnya itu mungkin di 5 tahun terakhir lah, 5-6 tahun terakhir. Bener-bener full sehari bisa ngeliati layar tuh ya kayak orang kerja shift-shiftan itu saya lihat layar terus tapi. Nah kalau tanya mental kebentuk gimana, sebenarnya nggak perlu waktu lama. Coba beberapa kondisi. Itu mental pasti kebentuk. Kalau dalam waktu singkat nih, kita nggak usah bicara 6 tahun ya. Kalau misalkan dalam 1 bulan nih, teman-teman mengalami fase-fase yang berbeda. Contoh, misalkan teman-teman ada pakai ternak akun, ada akun floating, mengalami banyak transaksi floating dalam satu momen bisa 30%, 50% floatingnya. Terus mengalami momen teman-teman perlu injek di situ dari akun-akun lainnya, itu kan pasti mentalnya beda. Sama ketika kita alami lagi, misalkan teman-teman buat satu akun trading, misalkan untuk bener-bener high risk high return, ya teman-teman misalkan katakanlah full margin di situ gitu. Nah itu kan feel-nya kan, saya lihat akunnya MC itu misalkan, saya lihat profitnya lipat-lipat satu momen, itu feel-nya pasti beda gitu. Ya feel-nya beda. Ya kalau berapa lamanya ketika kita bisa punya banyak pengalaman di market dalam waktu singkat ya tidak memakan waktu lama gitu. Kalau saya ditanya jujur persisnya saya lupa itu mulai mental kebentuk itu udah ya seingat saya di 1 tahun pertama itu bener-bener tahun-tahun perjuangan lah. Jadi kalau ditanya ya memakan waktu 1 tahun pertama. Cuman kan dulu mungkin nggak apa ya. Menurut saya sekarang itu lebih gampang lagi untuk kita belajar trading, mencari informasi dibanding 7 tahun lalu. Walaupun 7 tahun lalu mungkin bisa dibilang juga ya tidak sesusah tahun-tahun lalu ya benar juga karena semakin ke sini kan semakin berkembang teman-teman. Ya itu goldnya naik ya. Nah, yang tadi ngambil buy ini kalau versi saya ini udah masuk area TP terdekatnya lah. Kalau teman-teman mau eh, cari aman ya bisa di take profit sekarang ya untuk yang ngambil peluangnya buy ini. Ya jadi trading bagusnya kita follow trend ya teman-teman. Bukan berarti counter trend itu suatu tindakan yang ilegal atau salah, enggak juga.
Tapi kalau trading, kita cari trading plan yang simple, kita follow trend aja gitu. Trennya naik ya kita buy. Harga di support ya kita cari buy. Harga di resisten kita cari sell gitu. GU. GU masih kok. Untuk trader dikatakan sebagai trader sukses atau trader gagal, minimal dia bisa mempertahankan. Oke, ini cukup menarik sih. Karena ini pertanyaan unik. Trader trader sukses, trader gagal. Ya menurut saya selama kita masih trading, misalkan nih, saya 1 tahun trading loss banyak lossnya ya, walaupun nggak selalu loss tapi banyak lossnya. Contoh 1 tahun trading akumulasi ya dari semua saya banyak lossnya. Tapi saya masih trading sampai 1 tahun 2 tahun ke depan. Ya berarti 1 tahun pertama ini saya nggak bisa mengklaim atau saya atau teman-teman gagal gitu. Kecuali teman-teman trading 1 minggu loss, habis itu berhenti, saya nggak mau trading lagi. Itu saya bisa bilang gagal karena mencoba dan berhenti, selesai. Dan hasilnya loss apa profit? Loss misalkan, ya ya udah gagal tuh. Tapi kalau mencoba 1 minggu profit, habis itu berhenti, wah ternyata menegangkan ya, saya stop aja nih, saya udah profit 100%, berarti berhasil, berhenti. Atau bisa jadi nih, trading udah 3 bulan, profit. Apakah itu trader yang berhasil? Belum tentu. Bisa jadi di bulan keempat dia kena loss, kena badai yang selama ini belum pernah dijumpai misalkan. Sampai akhirnya secara akumulasi keseluruhan hasilnya minus. Ya berarti kan kondisi saat itu dalam kondisi masih belum profit. Ya kalau berhenti saat itu gagal gitu. Ya kalau dari saya menggambarkannya seperti itu. Susah kalau bicara apakah 1 tahun berhasil survive berhasil, ya belum tentu juga kalau 1 tahun hasilnya minus ya susah untuk kita katakan berhasil gitu. Kalau menurut saya pengen jadi trader sukses harus rajin membaca dan menganalisa ya. Ini pernah saya sampaikan ya kayak dokter yang eh, perlu diupdate terus ilmunya. Trading juga iya karena harga itu tiap hari bergerak, tiap hari bergerak, tiap hari membentuk satu kondisi yang baru. Ya tiap hari juga kita perlu analisa. Kalau pengen cari peluang harian, ya bisa dibilang tiap hari perlu belajar. Sabtu Minggu apa juga mantau bose apa happy weekend. Saya Sabtu Minggu itu selama ini happy weekend. Sabtu Minggu saya nggak pernah bingung-bingung belajar atau melakukan analisa, enggak ya. Tapi begitu market Bitcoin buka 24 jam, saya jadi Sabtu Minggu kadang kalau memang longgar ya saya buka market. Ya jadi menyesuaikan kondisi aja sih. Saya juga dari 2017 masih belum bisa-bisa soalnya terbentur kerjaan juga. Nah, ini yang saya maksud. Bukan berarti saya bisanya itu karena saya dari 2017, saya belum tentu juga. Kalau saya mulai tradingnya udah lama tapi nggak bisa fokus atau tadi waktu yang diluangkan untuk belajarnya nggak banyak ya, jangan heran ketika kita ketemu trader baru atau orang baru yang mungkin baru kita kenal juga, dia baru mulai trading kok udah bisa gitu. Ya jangan heran juga gitu. Ya, gimana ini? Sekarang AUD CAD ya, binary janganlah. Binary option. Saya udah TP, thank you. XAU, oke, thank you. XAU mana tadi? XAU. Naik ya, kuat naik dia. Kuat naik ke puncak gunung. Oke, itu ya. Itu eh apa? AUD CAD. Mungkin satu lagi lah AUD CAD sebelum Bos Anton mungkin mau ke Bitcoin. Boleh. Sharpindo.
AUD CAD mungkin kondisinya mirip-mirip kayak GBP USD, teman-teman. Dia belum lama ini baru aja lah, lebih tepatnya baru aja mantul naik, kena support trendline, walaupun secara tren sebenarnya masih sideways juga gitu loh, masih di sini-sini juga dari high 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 and low minggu kemarin. Low-nya di sini ya, low minggu kemarin. Cuman yang saya maksud low terdekatnya ini, high-nya di sini. eh Kalau lihat kondisi ini, sebenarnya cukup susah menilai kondisi ini. Cukup susah menilai kondisi ini ya, teman-teman. Menurut saya ini cukup susah karena dia secara tren jangka panjangnya itu, kalau saya tandai ini dia masih sideways. Dia masih sideways, sidewaysnya itu di sini. Range-nya besar. Ya, range-nya besar. Belum lagi dia ini kondisi beberapa hari terakhir dia malah naik turun sini-sini aja gitu. Nah, ini memasuki area resisten. Sekarang ini berada di area resisten. Ya, resistennya itu yang ini. Nih. Karena kita bisa lihat dari 2 bulan lalu nyentuh sini turun, bulan kemarin juga iya turun, masuk sini lagi turun lagi, dia masuk sini tertahan lagi turun, masuk lagi sini nggak berhasil langsung lanjut naik, tertahan lagi. Jadi ini strong strong resisten kalau dilihat di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 kali tertahan. Harga tidak berhasil lanjut naik ketika memasuki resisten ini. Jadi ini strong resisten. Sementara dari level-level supportnya kita bisa perhatikan sempat sempat bergerak dalam kondisi uptrend semakin tinggi. Ini sempat koreksi, dia naik lagi ya. Jadi ini secara level-level supportnya semakin tinggi. Nah, kalau mau cari peluang, ya saya cenderung lihat peluang sell. Tapi ini tergolong counter trend ya, tergolong counter trend karena tren beberapa bulan terakhir itu naik, tren hariannya juga naik. Tapi tren 1 2 hari terakhir, tren benar-benar tren terkininya nih, dia masih sideways di resisten. Jadi kalau tanya peluang, kalau buy saya nggak buy dulu karena sekarang ini berada di resisten. Saya nggak mau nge-buy di resisten. Makanya saya bilang ya kalau peluang saya cenderung lihat peluang sell walaupun peluang sellnya itu menjadi peluang counter trend. Ya stop loss di sini, sell sekarang, take profitnya ambil tengah-tengah sini. Cuman ya trading plan-nya jadi kurang bagus ya dengan kondisi sekarang ini. Oke. Mungkin dari saya seperti itu sih AUD CAD. Belum, ya kalau saya lihatnya belum ada peluang yang cukup menarik ya. Buy, sell. Ya saya lebih cenderung ke sell sih, nyari sell sih. Sell dengan trading plan ya, kalau trading plan-nya jadi kayak gini nanti. Ini juga nggak terlalu jauh sebenarnya. Cuman ya jadi counter trend lagi. Kita udah ada beberapa transaksi counter trend ya. Jadi eh, batasi batasi transaksinya perlu perlu kita sadari dan batasi juga biar nggak kena mental nanti seandainya kena SL bareng ya, atau biar nggak terlalu terkejut nanti kalau kena TP bareng seandainya TP. Jadi perlu dikendalikan juga emosinya. Ya, tengah-tengah gini ya. Kita bisa ukur pakai Fibonacci sih 50%-nya lah. 50% itu di sini. Nah, ya kalau saya akan eksekusinya akan seperti ini, teman-teman.
Ya habis TP langsung turun. Nah, untuk Euro USD tadi ada yang tanya Euro USD ya. Saya singgung dikit sebelum ke Bitcoin di takeover Bos Anton nanti. Ini masih di sini-sini aja teman-teman. Dan saya masih hold sell dan plannya kalau dari saya ya tetap tetap saya hold sellnya ini sesuai plan. Karena batasan risiko saya melihat ini gagal itu saya udah tentukan di awal ini batasannya, level ini. Kalau level ini ditembus, ya udah, saya cut transaksinya, saya wait and see lagi untuk cari peluang, ya. Itu untuk Euro USD. Oke, mungkin begitu. Monggo, Bos Anton. Oh iya, boleh. Oke, teman-teman. Saya akan langsung masuk ke kripto ya. Tadi Bos Giman beberapa kali reminder. Thank you sudah menunggu, Bose. Nah, ini sekarang yang teman-teman lihat adalah chart pergerakan dari BTC. Harganya ya kemarin weekend ini nggak kemana-mana, dan hari Jumat itu kita ada plan ambil peluang sell karena memang pergerakannya kan cenderung downtrend. Cuman ternyata kena SL juga, teman-teman. Jadi ini ada record 2 kali trading plan sebelumnya memang kena SL. Kemudian saya sempat update di grup Telegram di pembahasan yang khusus kripto. Kalau saya melihat ini, ya, jadi saya melihat adanya kondisi, saya dulu ya. Nah, ini awalnya saya melihat ini satu kondisi sideways, area sideways, cuman ini saya akan hapus karena sudah tidak relevan dengan kondisi pergerakan terkininya, terupdate-nya. Dan saya melihat ini, jadi ada satu pembentukan semacam pola rising wedge. Cuman rupanya begitu harga dia break supportnya ini, dia nggak langsung mampu turun. Itu yang menyebabkan kemarin hari Minggu, setelah saya pantau, saya mempertimbangkan ulang untuk nge-share sinyal untuk sell. Ya, dan ternyata benar, ternyata harga sideways. Dilanjutkan dengan kondisi sideways lagi. Nah, ini. Sampai sekarang bahkan ini masih sideways. Jadi untuk kripto khususnya BTC, saya belum melihat adanya peluang yang cukup menarik yang bisa kita eksekusi secara instan malam hari ini. Karena kondisinya pun memang masih dalam kondisi sideways yang volatilitasnya kecil sekali, teman-teman. Saya nggak tahu ini nunggu momen apa lagi, cuman ada kemungkinan dia juga nunggu FOMC sama seperti gold dan juga mungkin beberapa instrumen yang lain. Bisa jadi nanti baru hari Kamis dini hari atau Jumat mungkin baru dia akan jelas arahnya akan kemana. Meskipun tidak menutup kemungkinan akan lanjut sideways juga. Ya, jadi untuk BTC dan juga pair-pair kripto yang lain kondisinya mirip-mirip, dia masih di situ-situ aja. Nah, ini saya tengok sebentar Solana dia juga sideways, kemudian ada ETH juga. Ini masih sideways juga. Nah, kalau ditanya masih downtrend, saya masih sesuai dengan analis yang pernah saya sampaikan kemarin hari Jumat dan sebelumnya juga, bahwa pergerakannya ini cenderung bergerak kuat turun untuk BTC. Ya, dan terlalu dini kalau saya menilai ini mulai ada tanda untuk kuat naik. Tandanya masih sama acuan saya. Jadi di sini ada, kalau teman-teman gunakan garis ini ya, garis trendline. Nah, ini menurut saya jadi satu acuan yang cukup bagus, cukup rapi juga ya di sini. Kalau sampai dia break trendline ini, nah ini baru kita akan menilai bersama-sama bahwa oh ya ini udah mulai momentum kenaikannya mulai cukup bagus nih. Kita untuk cari peluang buy, oke. Dan ada beberapa level yang saya juga menandai seandainya ini 92.000 sekian dan juga 95.000 sekian ini benar-benar dilewati, maka ya ada kemungkinan dia akan balik ke 100.000 ke atas.
Ya, untuk kripto menurut pandangan saya seperti ini, Bos Iman dan teman-teman semuanya. Untuk peluang sabar dulu ya, kita wait and see dulu. Memang ini banyak banyak yang lagi sideways, banyak yang lagi tenang, masa tenang. Ya kecuali gold ya, meskipun gold ini apa namanya cenderung range-nya tetap lebar, tapi kalau kita perhatikan ya memang ya ini range-nya secara range ya dia bergeraknya di range yang sama itu. Oke, enggak ini barusan ngecek bicarakan sideways Tapi nggak bagus saya. untuk BTC. Iya. Ya BTC aku juga melihat ada ini sih sebenarnya ada potensi sell, cuman karena kondisinya masih cenderung sideways dengan volatility yang low, nah aku sih wait and see kalau aku. Ada ini, ada pandangan. Peluang yang dilihat masih sama, masih ada potensi sell memang. Kemarin Minggu atau Sabtu ada gejolak. Minggu atau Sabtu. Oh ya, ini yang turun sebentar ini. Ini kurang tahu ya. Saya kebetulan kemarin Sabtu nggak langsung cek turunnya kenapa. Tapi menurut saya gejolak itu bukan yang ekstrim. Biasanya kalau dia sampai karena satu hal gitu ya, itu range-nya lumayan jauh. Gitu. Ini kan cuma berapa nih? Cuman 84 ke 82 koma ya 2000 menurut saya nggak yang terlalu signifikan. Nah, beda kayak gini misalnya ini panjang kayak gini nih. Nah, ini pasti ada something di situ. Ya, seperti ini untuk BTC. Kalau buat dijadikan strategi panjang nggak? Ya, Kalau kita mau ambil peluang sell dengan acuan ini, ya ini secara resiko ya kalau kita pakai 0,01 SL-nya $24. Nah, tinggal kita target TP-nya mau di mana. Nah, ini saya ke time frame ini ya, 4 jam ya. harusnya udah baru aja berapa? Ya, memang baru aja breakout sih. Ya, sepakat. Tadi aku udah gambar itu juga. Ngambil Atau mau ada yang sepakat ambil peluang ini? Bitcoin, teman-teman? Iya, nge-sell ya. Kita akan ambil peluang sell. Jadi penilaian terhadap pergerakan Bitcoin dari saya pribadi maupun dari Bos Ade ini barusan Bos Ade juga memberikan insight itu sama. Ya, kita nggak janjian tapi sama. Memang pergerakannya masih cenderung turun dan pola yang dilihat pun juga sama, persis sama. Oke ya, saya akan ambil peluangnya, ambil peluang sell. Eh, ambil. prinsipnya kayak kemarin ya, ini jarak SL-nya itu lumayan jauh sehingga teman-teman yang menggunakan akun kripto dengan modal mungkin hanya $30, $50 ya ini bisa jadi akan sekali kena SL akan menguras equity. Nunggu 85.000 gini, tipsnya gini, kalau memang mau nunggu eh, kembali ke ini ya, ke equity dulu. Kalau memang bisa entry 0,02 lot, maka bisa nyicil dulu 0,01 sekarang. Nah, nanti kalau harga itu dia naik ke 85.000, sembari kita evaluasi ulang dan kalau ternyata memang masih bisa untuk sell, baru entry lagi. Ya. Kalau untuk saat ini karena dia kondisinya sudah break, jadi apa yang digambarkan sama persis ya. Nah, seperti ini. Ini sudah break ya, sudah tembus. Nah, sehingga level ini menjadi satu level terdekat. Ya, kalau sampai dia break 85.000 ke atas ya ini bisa jadi berbeda nanti. Bisa jadi dia akan lanjut naik dulu. Mungkin ke sini dia akan ngejar ke trendline yang ini. Ada potensi dia menguji trendline ini. Gimana teman-teman?
Saya akan ambil peluangnya ya. Jadi teman-teman yang akan follow silahkan dipertimbangkan. Kalau cocok silahkan diambil ya. Nah, jadi di sini saya akan kasih toleransi sedikit. Begitu kena SL itu di $25 ya. Nah, level TP-nya saya nggak jauh-jauh di sini aja, 80.300. Oke, kalau kalau memang kita terbatas ya bisa bisa menunggu next peluang. Ya, kalau untuk saat ini memang yang dilihat untuk setup terbaiknya seperti itu. Kalau kita mau turun ke time frame yang terlalu kecil, ya ini juga resikonya cukup ini ya. Maksudnya resiko dalam artian dengan kondisi sideways seperti ini, maka ada potensi ya kena SL dulu sebelum dia turun. Oke ya, seperti itu teman-teman untuk peluang yang kita ambil di kripto, khususnya di BTC. Nah, ini sebenarnya ada satu request yang mungkin tadi belum dibahas ya. Ada USD CHF. Nah, saya akan bahas dulu. Nah, ini menurut saya cukup menarik nih. Jadi dia dalam kondisi downtrend, ya downtrendnya pun juga pembentukannya nih bagus teman-teman. Ya, dia membentuk satu high yang semakin rendah, ya dan juga low-nya pun juga ini semakin rendah. Nah, ini kalau ada seperti ini, koreksi seperti ini, biasanya ini membentuk suatu pola ya, pola koreksi. Jadi dalam kondisi downtrend dia turun seperti ini. Nah, kenaikannya ini hanya berupa koreksi saja. Nah, kita akan coba turun ke time frame yang lebih kecil di 4. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini kita bisa ini ya, bisa memperhatikan kalau harga ini dia naiknya ini naik hanya untuk koreksi dan dia sudah mulai bergerak turun. Jadi trennya masih utama masih turun, nah seperti ini. Nah, kenaikannya ini hanya koreksi aja. Nah, kita bisa cek dia koreksi itu sampai level berapa kalau kita pakai Invibu. Nah, ternyata titik koreksi dia terhentinya tepat di level 618 Fibonacci, teman-teman. Ya, cuman sekarang kita akan coba buat trading plan-nya dan kita akan bersama-sama menilai bisa nggak kalau kita mengambil peluang sell di pair ini USD CHF. Nah, secara karakteristik memang ini ya teman-teman ya. Nah, ini juga tadi ada yang bertanya ya, ini bos skipping ya. Saya pernah mendengar selain lihat chart katanya harus bisa paham karakteristik tiap pair. Gimana kita bisa hafal karakternya? Ya, salah satunya ya saya akan bantu jawab adalah dengan kita sering trading di instrumen yang kita cocok. Contoh misalkan teman-teman sering trading di gold. Ya maka dengan sendirinya nanti teman-teman akan tahu karakteristik gold. Di mana dia retrace, koreksi sampai mana, di level berapa, kemudian kripto misalkan Bitcoin, oh kripto itu ada kecenderungan membentuk banyak shadow misalkan. Nah, atau yang seperti ini USD CHF. Nah, pergerakannya itu dia cenderung apa ya? Kayak kayak banyak banget naik turunnya di satu gerakan koreksi sehingga dalam style penarikan swingnya juga bisa jadi terjadi perbedaan. Contoh misalkan di sini saya akan menarik seperti ini. Nah, satu gerakan turun, kemudian satu gerakan naik. Meskipun di sini kita juga bisa melihat sebenarnya ada satu swing-swing kecil. Tetapi ini adalah bagian dari karakteristik USD CHF. Nah, ini juga sama nih, seperti ini. Saya akan gambar seperti ini. Nah, meskipun di sini ada swing-swing kecil, tapi ini saya akan tarik satu penarikan garis. Karena memang karakteristik pairnya seperti itu. Nah, ini turun satu gerakan. Nah, naiknya kalau teman-teman perhatikan, dia naik, turun, kecil-kecil kayak gini.
Nah, ini bisa ditarik dengan satu gerakan naik. Nah, seperti ini. Ya, jadi memang perlu sering teman-teman, perlu sering trading di pair-pair yang teman-teman merasa kalau masih pemula memang mungkin masih meraba ya, meraba dalam artian mencari pair mana sih yang cocok. Nah, kalau teman-teman sudah mulai menemukan feel-nya itu bukan berarti trading by feeling ya, tapi merasakan bahwa oh saya trading di USD JPY merasa cocok nih dengan karakternya ya. Analisa saya juga berdasarkan jurnal yang saya buat juga probabilitas keberhasilan lebih tinggi di USD JPY. Ya silahkan, nggak masalah ya. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang kembali ke USD CHF. Kita akan coba manfaatkan kondisi downtrend-nya ini untuk mencari peluang sell. Saya masih gunakan time frame 4 jam. Nah, kalau kita entry di sini, maka acuannya menurut saya sudah cukup jelas ya. Kita bisa gunakan swing hack terakhirnya ini jadi batasan dengan jarak kurang lebih 600 poin. Dan kalau memang dia masih kuat turun, kita bisa menggunakan tools Fibonacci untuk mengukur target penurunan berikutnya. Nah, seperti ini. Secara RR, nah ini kita dapat 1:1,74. Menurut saya ini cukup menarik, teman-teman. Nah, menurut teman-teman gimana? Dengan kondisi seperti ini, apakah mau diambil peluangnya? USD CHF. Koreksi. Oh, ini BTC ya. Sudah breakout, sedang koreksi. 30 masih sideways. Ya, memang BTC ini kondisinya tadi saya sudah sampaikan ya, masih cenderung bergerak dalam kondisi sideways. Tadi saya ceritakan kemarin hari Minggu saya sudah melihat pola itu, ya, dan begitu dia breakout, awalnya saya pengen langsung share, tapi ternyata di candle berikutnya itu dia naik lagi dan disusul dengan kondisi sideways. Tetapi itu tidak mengabulkan secara objektif ya bahwa tadi sudah break dari kondisi rising wedge-nya. Gas ini yang mana nih, Bos Leonard ini? Gas yang ini, USD CHF. Saya akan ambil ya, yang USD CHF. Saya akan ambil peluang sell dengan trading plan seperti ini. Ya, SL-nya itu di 0,88700, masih oke. Kemudian TP-nya itu kita bisa letakkan di 0,87000. Ini kalau TP sekitar 10, sekian dolar ya, lumayan. Oke, untuk USD CHF seperti ini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke ya, kalau nggak ada yang bertanya, semoga peluang USD CHF ini nanti bisa running profit dan sampai ke TP ya teman-teman. Oke ya, sudah lunas ya. Ada yang mau ditambahkan dulu, Bos Adi? Cukup ya. Lunas. Ya, sama-sama ya teman-teman ya. Terima kasih kembali. Eh, saya dan Bos Adi juga senang ya karena ini banyak yang sharing teman-teman. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjawab apa yang teman-teman
pertanyakan, mungkin selama ini bingung, belum tahu, ya semoga sudah semakin tercerahkan ya. Untuk malam ini eh, kami cukupkan dulu pertemuan kita. Thank you banget teman-teman sekali lagi. Jangan bosen ya, jangan bosen. Terutama teman-teman yang semangat untuk bisa belajar, ya silahkan dimanfaatkan fasilitas ini. Boleh bertanya, sharing dan apapun ya berkaitan dengan trading. Kita akan ketemu lagi besok hari Selasa di jam yang sama ya, jam 8 malam. Dan jangan lupa teman-teman yang ada di area Bandung dan sekitarnya, hari Jumat dan Sabtu besok tim NS akan ke sana. Ya kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol bareng ya, table talk di sana. Yang pengen ikutan silahkan daftar. Tadi saya sudah kasih kontak tim admin ya. Oke, teman-teman. Nah, ini adanya FMC ya. FMC Kamis dini hari ya. Kamis dini hari kita ada rencana untuk live trade FMC. Untuk ulasannya saya akan sampaikan besok hari Rabu. Live trade Rabu yang Rabu jam 8 malamnya. Ya, jadi saya akan sampaikan di sana. Semoga bisa jadi persiapan untuk dini harinya, malam harinya. Oke ya. Thank you teman-teman. Kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Silahkan diambil yang positifnya. Semoga bisa memperkaya skill dan wawasan teman-teman semua ya. NS Trade konsisten anytime, anywhere.